menemani untuk kebersamaan Anda dalam Jaksa Menyapa Pro 1 RRI Yogyakarta. Kebersamaan kita hari yang ke-6 di bulan Oktober 2022. Baik, bagi sekali untuk kesempatan siang kali ini, saat ini juga telah terhubung dengan narasumber kami yang sudah hadir di studio ya, beliau Bapak Budi Purwanto SH.MH yang merupakan koordinator pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kita sapa selamat siang Pak Budi Purwanto. Selamat siang. Iya, kabar baik ya Pak Budi siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah tetap sehat semangat Pak Budi ya. Semangat sehat. Apalagi juga jelang tahun politik 2024 ini Pak Budi ya, tentunya juga butuh semangat, butuh kerja ekstra nih dari Kejaksaan Tinggi ya Pak Budi. Begitu. Sesuai dengan tugas kewenangan. Betul sekali. Pak Budi, tema kita partisipasi masyarakat terhadap penanganan pelanggar pemilu dengan indikasi tindak pidana pemilu tahun 2024 ya Pak Budi Purwanto ya. Siap. Nah, terkait pengawasan partisipatif oleh masyarakat yang dinilai bisa berhasil pada pelaksanaan pemilu legislatif dan juga pemilu presiden lalu, ini tentunya juga makin diperkuat. Kalau tanggapan Pak Budi seperti apa nih Pak Budi? Silahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang terkait mengenai penanganan pemilu, mungkin saya secara pribadi dan secara kelembagaan sementara ini untuk mengucapkan berduka cita atas kejadian tragedi di Kanjuruhan. Semoga itu menjadi uh, tonggak bahwa sebuah sarana olahraga harus dijadikan alat pemersatu, bukan untuk alat sebagai pemecah belah ataupun menjadikan itu disintegrasi persatuan dan kesatuan. Itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan awal ini, Ibu Dina. Yeah. Dan selanjutnya mungkin akan saya sampaikan mengenai partisipasi terkait dengan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu ya di 2024 ini. Memang kelihatannya masih jauh, ini kan masih tahun 2022 ya. Tapi ada baiknya mungkin sejak awal kami selalu mengingatkan dan kami selalu menularkan beberapa hal yang mungkin ini dirasa untuk kebaikan kita semua dalam rangka kesuksesan nanti pesta demokrasi. Lebih antisipatif begitu Lebih ya? antisipatif betul begitu. Jadi kemarin dari beberapa bulan yang lalu kita sudah melihat bahwa KPU sebagai lembaga negara ini yang berwenang menyelenggarakan pemilu, ini telah mengeluarkan sebuah peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Jadi hal ini tentu saja membawa konsekuensi bahwa seluruh elemen bangsa sepakat untuk melaksanakan pemilu dan pemungutan suara pada hari dan tanggal yang ditetapkan, yakni tanggal 14 Februari 2024. Nah, pemilu 2024 sendiri merupakan sarana perwujudan kehendak kedaulatan rakyat yang dalam pelaksananya perlu untuk diawasi agar suara rakyat yang tersalurkan ini dapat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga pemilu dapat menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan yang demokratis, tentunya juga mumpuni, kompeten, dan berintegritas. Kemudian dalam rangka pengawasan pemilu ini bukan hanya menjadi tanggung jawab dari pengawas pemilu, namun perlu partisipasi aktif dari masyarakat pada setiap tahapan pemilu yang ditetapkan untuk menghindari atau setidaknya meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran pemilu yang dapat mencederai nilai-nilai demokrasi. Tentunya yang akan kami bahas lebih lanjut terhadap dugaan pelanggaran pemilu itu yang berindikasi tindak pidana pemilu. Apa nanti seperti apa? Jadi mungkin saya mengawali perbincangan kali ini, kita perkenalkan dulu dasar hukumnya untuk penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu di tahun 2024. Antara lain, yang pertama tentunya dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Yang kemudian ada peraturan-peraturan pelaksana yang lain, yaitu yang diterbitkan dari peraturan Bawaslu, antara lain Nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu, di samping
Peraturan Bawaslu nomor 31 tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu. Karena dalam penanganan pelanggaran pemilu itu ada kekhususan yang diatur di dalam Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Di samping peraturan lain yang berkaitan dengan penyelesaian penanganan pelanggaran pemilu. Jadi kalau kita bicara mengenai pelanggaran pemilu, setidak-tidaknya kita harus bisa memahami dulu apa sih pelanggaran pemilu itu. Jadi dalam kacamata hukum bahwa yang namanya pelanggaran pemilu itu adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan atau melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Jadi di sini ada suatu tindakan yang bertentangan, kata kuncinya, dan kedua bertentangannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait. Kalau bicara mengenai suatu tindakan yang bertentangan, maka kita tidak luput dari pembicaraan masalah kualifikasi subjek hukumnya, tentang siapa yang melakukan perbuatan itu. Kemudian yang kedua, dari konteks teori hukum, ketika orang sudah kita kualifikasi sebagai pelaku, berarti kita harus juga mengetahui mengenai sikap batinnya. Apakah itu berupa kesengajaan atau berupa kelalaian. Nah, yang lebih penting juga, yang ketiga adalah kemampuan. Kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Jadi ada kemampuannya dia untuk sebagai asas kesalahan. Mengenai peraturan perundangan terkait, tentunya ini sebagai dasar asas legalitasnya yang mengatur bagaimana dan seperti apa nanti dalam penanganan pelanggaran pemilu. Ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, misalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ini sebagai normanya untuk menyatakan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan yang melawan hukum. Selanjutnya, mengenai jenis pelanggaran pemilu, bahwa tindak pidana pemilu itu adalah salah satu jenis dari pelanggaran pemilu. Nah, kalau pelanggaran pemilu itu sendiri sebenarnya ada 4. Satu adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yang kedua, pelanggaran administrasi pemilu. Ketiga adalah tindak pidana pemilu itu sendiri. Dan keempat, pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Ini biasanya terjadi suatu perbuatan dilakukan melanggar ketentuan, tapi kejadiannya berkaitan atau pas pelaksanaannya selama dalam penyelenggaraan pemilu. Ini kadang bisa terjadi hal yang demikian. Sebagaimana bahasan kita awal bahwa ketika kita bicara tindak pidana pemilu, berarti di situ bicara mengenai pelanggaran atau kejahatan terhadap tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau kita teliti lebih lanjut di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut, mengenai ketentuan pidana itu diatur di dalam pasal 488 sampai dengan pasal 554. Kurang lebih saya hitung sebanyak 77 jenis tindak pidana. Itu berkaitan misalnya dengan pengisian daftar pemilih, kemudian ada dengan pelaksanaan dan larangan dalam kampanye, ada juga tindak pidana yang berkaitan dengan netralitas ASN, TNI, Polri, kepala desa, perangkat desa atau BPD dalam penyelenggaraan pemilu. Juga ada tindak pidana yang berkaitan dengan yang biasa ini kita ramai dalam perbincangan, itu biasanya mengenai pemberian uang atau janji atau materi yang kita biasa menyebut sebagai money politik seperti itu. Di samping beberapa tindak pidana lain yang memang kalau dikualifikasi ini banyak sekali, tentunya ini perlu pemahaman dan perlu pengenalan lebih lanjut. Namun sebagai contoh, dalam tindak pidana pemilu itu ada yang ingin saya kemukakan, misalnya seperti ini. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih. Nah, itu sebenarnya kan kita sendiri tuh yang merasakan. Karena apa? Kita yang harus memberikan keterangan. Kalau kita memberikan tidak benar, ada ancaman pidananya juga di situ, dengan pidana kurungan selama paling lama 1 tahun dan denda paling banyak
12 juta rupiah. Ini sebagai salah satu contoh jenis dari tindak pidana pemilu. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa selain ada pidana kurungan, ada juga pidana denda. Dan pidana denda ini suatu kewajiban yang harus tetap dibayar. Karena ketika tidak melakukan pembayaran pidana denda, ada konsekuensi lebih lanjut. Nah, baru-baru ini di Kejaksaan ada suatu ketentuan mengenai pidana, ketentuan tuntutan dan putusan terhadap pidana. Ini bahwa pada waktu yang lampau, kalau pidana tidak dibayar, langsung menjalani pidana penggantinya. Nah, sekarang ini di Kejaksaan sudah diterapkan karena ada kebijakan dari pimpinan, yang mana kebijakan itu juga dalam rangka untuk mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan itu sendiri, supaya orang juga jangan untuk melakukan tindak pidana. Upayanya seperti apa? Ada di situ namanya kewenangan sita eksekusi. Jadi ketika orang sudah dihukum kemudian ada ketentuan pidana yang harus dibayarkan, itu ada kewajiban dari seorang jaksa itu untuk sita eksekusi. Sita eksekusi terhadap apa? Harta benda dari si terpidana maupun keluarganya, misalnya anak atau istri. Dia harus mencari dulu, harus penelusuran aset. Intinya itu yang bukan merupakan hasil tindak pidana. Ada kewajiban untuk menelusuri seperti itu, nanti dilelang untuk membayar pidana denda. Nah, kalau memang tidak ada hartanya, baru ada tindakannya lebih lanjut adalah pidana pengganti yang biasanya berupa kurungan. Kalau dalam Undang-Undang Pemilu itu tidak diatur secara khusus berapa pidana penggantinya, maka kita kembali ke aturan yang umum, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman kalau pidana itu maksimal selama 6 bulan. Itu sebagai salah satu contoh mengenai tindak pidana pemilu. Rumusannya seperti itu. Kemudian dari pola penanganan dugaan tindak pidana pemilu, yang perlu kita ketahui bahwa jadi polanya itu nanti misalnya ada suatu peristiwa hukum atau ada suatu kejadian. Ini siapa saja yang boleh melaporkan, kan seperti itu Ibu Dina. Jadi boleh itu adalah panitia pengawas sendiri, itu nanti kualifikasinya sebagai temuan, dan atau misalnya masyarakat, tentunya masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih. Nah, ini nanti namanya laporan. Nah, jadi ada temuan, ada laporan. Terus bagaimana bentuk dari temuan atau laporan itu yang mau disampaikan kepada panitia pengawas? Tentunya ada syaratnya. Syaratnya itu pasti yang pertama ada syarat namanya syarat formil dan material. Nah, kemudian kapan bisa dilaporkan? Jadi ada jangka waktu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu itu, yakni maksimal 7 hari sejak diketahuinya pelanggaran tersebut. Kalau lewat bagaimana? Nanti ada pertanyaan seperti itu tentunya. Jadi kita kalau lewat ya tentunya itu namanya daluarsa. Karena sudah ketentuannya diatur maksimal 7 hari sejak diketahuinya, bukan sejak terjadinya. Nah, ini beda nanti dari sisi hukumnya ya. Nah, kemudian secara umum nanti laporan atau temuan itu disampaikannya kepada siapa? Tentunya kepada panitia pengawas pemilu. Atau mungkin kalau dalam tingkat kabupaten, provinsi, itu ada di situ sentra Gakumdu. Nah, sentra Gakumdu ini sebenarnya ada di situ bergabung beberapa instansi, yaitu instansi Bawaslu sendiri, kemudian ada instansi kepolisian, dan di situ juga ada instansi kejaksaan. Ini konteksnya sentra Gakumdu itu sebenarnya kemanfaatannya untuk menyamakan pemahaman di antara stakeholder terkait, karena ada kekhususan lah dalam tindak pidana pemilu itu mengenai jangka waktu penanganan perkaranya ini sangat singkat, sehingga harus masing-masing paham, masing-masing stakeholder ini, pihak ini paham, supaya jangan kayak peristiwa yang pidana umum biasa, bolak-balik perkara aja. Nah, kan biasa terjadi seperti itu. Nah, kemudian nanti di temuan atau laporan dari masyarakat ini di tingkat sentra Gakumdu itu setelah diterima tentunya nanti akan dilakukan pembahasan, kemudian akan dilakukan pengkajian. Jadi
setelah ada diterima, dibahas, dikaji, nanti dibikin suatu kesimpulan. Kesimpulannya apa nih? Contohnya misalnya tadi gini, oh kesimpulannya ini ada dugaannya tindak pidana pemilu. Kalau ada dugaan tindak pidana pemilu, inilah yang nanti diteruskan sama Sentra Gakumdu itu ke penyidik. Nanti kalau sudah ke penyidik, proses biasa, misalnya seperti penyidikan, nanti lanjut ke penuntutan dilimpah ke kejaksaan, kejaksaan melimpahkan lagi ke pengadilan, dalam proses persidangan, sebagaimana normal dalam sistem criminal justice, peradilan sistem peradilan pidana yang biasa terjadi. Hanya perbedaannya jangka waktu saja penyelesaiannya. Namun, apabila misalnya kesimpulannya bukan tindak pidana pemilu, tapi ini pelanggaran kode etik misalnya seperti itu. Kemana pelaporannya? Pelaporannya nanti ada namanya Dewan Kehormatan. Di situ ada DKPP. Terus kemudian kalau pelanggaran administrasi tentunya bisa diselesaikan di tingkat KPU. Kemudian kalau misalnya pelanggarannya itu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain, ya kita teruskan di Sentra Gakumdu itu ke instansi yang berwenang untuk menangani. Nah, yang menarik tadi pada saat orang mau melapor, ada yang saya sampaikan mengenai syarat formil dan syarat material. Oh, begitu. Tentu ini juga harus dipahami bersama seperti apa syarat formil dan syarat material. Jadi syarat formil dari suatu pelaporan terkait dengan pelanggaran pemilu, setidak-tidaknya itu harus ada pelapor ini menyampaikan identitas secara jelas. Ini supaya untuk pelaporan yang bertanggung jawab, kan seperti itu. Kemudian identitas dari si pelapor. Siapa yang dilaporkan? Nah, seperti itu. Kemudian syarat formil yang lain ya, seperti jangka waktu tadi harus dipenuhi, yaitu waktu pelaporan maksimal adalah 7 hari sejak diketahuinya dugaan pelanggaran pemilu. Dan keempat, misalnya tanda tangan. Dalam form nanti kan kalau orang mau melapor, disediain ada suatu penerima di Sentra Gakumdu, diterima, setelah itu harus ada yang ditandatangani sebagai dalam form penerimaan laporan itu, kita cocokkan juga. Kira-kira nih identitasnya, kemudian tanda tangannya, sama nggak dengan tanda tangan yang ada dalam kartu identitas yang pada saat pelaporan itu diperlihatkan kepada petugas. Ya, ini kembali lagi itu hanya sebagai alat supaya orang yang melapor ini memang tujuannya tidak menjatuhkan orang lain. Ini pelaporan yang bertanggung jawab, seperti bukan hanya sekedar fitnah saja. Nah, kalau bicara mengenai persyaratan material, itu setidaknya harus bisa menerangkan peristiwanya seperti apa, atau urian kejadiannya seperti apa yang tentunya yang harus dilihat atau ya dialami sendiri. Nah, terus kalau bagaimana kalau misalnya ini hanya saya mendengar dari orang lain, kalau begitu lebih baik orang yang melihat langsung itulah yang hadir. Kita sebagai pendamping saja, bisa segitu masyarakat seperti itu saja. Jangan saya ini karena saya mendengar dari sana. Itu kalau saya kurang pas. Lebih pasnya justru orang yang mengalami atau melihat sendiri, itulah yang orang yang melaporkan nanti didampingi. Dan itu tentu ada juga ya nanti ketika melapor ya calon atau alat buktinya, misalnya saksi yang melihat di situ selain si pelapor siapa, atau mungkin kalau saat ini kan hampir semua orang pegang handphone ya, biasanya mengambil gambarnya. Nah, ketika mengambil gambar itu pun dari kacamata hukum saat ini sudah diakui sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP. Jadi itu namanya alat bukti elektronik. Ya sedapat mungkin dari rekaman, dari ambil foto gambar, itu selama untuk kepentingan nanti pelaporan itu sedapat mungkin kalau memang itu sempat memoto, sempat mengambil gambar, jangan dihapus dulu. Kan itu alat bukti juga, kan seperti itu. Jadi itu sekelumit mengenai syarat formil dan syarat material. Nah, secara gamblang artinya bahwa tidak begitu sulit untuk sebenarnya memahami
seperti apa sih dugaan pelanggaran pemilu. Yang penting kita ada kemauan misalnya untuk membaca atau ya setidak-tidaknya kita harus aware lah. Kita harus ini karena ini kan gelaran bangsa Indonesia yang kita Betul. punya tanggung jawab bersama ya. Jadi jangan sampai kemudian kan sudah ada itu stakeholdernya, itu ada KPU, ada Bawaslu, jangan. Ini adalah gelaran bersama, suksesnya pemilu itu adalah suksesnya juga seluruh komponen bangsa. Iya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab dari kita semua. Kemudian sekali lagi kami sampaikan bahwa dalam laporan pelanggaran pemilu hendaknya disampaikan secara bertanggung jawab dan semata-mata demi menjaga tegaknya nilai-nilai demokrasi. Oke. Dan bukan sebagai ajang untuk menjatuhkan orang lain hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Dan kemudian juga penyelenggara pemilu atau stakeholder terkait ini seharusnya juga nanti harus lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi atau upaya lain lah yang bersifat pencegahan ya. Saya rasa pencegahan itu lebih bagus lah kalau daripada penindakan gitu. Itu dari kacamata hukum pun kami selalu mengupayakan upaya pencegahan itu paling harus terdepan itu. Sehingga nanti pelaksanaan pemilu itu dapat berjalan lancar, aman, tertib, serta ya menjunjung tinggi nilai demokrasi lah. Sebagaimana dari tujuan dari dilaksanakan pemilu itu sendiri. Jadi itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentunya sebenarnya kalau bicara tindak pidana pemilu itu sangat banyak ininya, banyak dan dalam, mungkin waktunya pun Nggak cukup harus ya Pak? panjang. Iya betul. Tapi di awal ini karena ini masih masa awal, setidaknya kita mengingatkan sekarang sudah mulai loh tahapannya, jadi kita juga harus ikut bertanggung jawab mengawal pesta demokrasi ini. Akhir kata saya sampaikan, jadi kenali hukum dan jauhi hukuman. Demikian Ibu Dina. Menarik banget ini Pak. Siap. Terima kasih Pak Budi Purwanto dan pendengar. Satu tema kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa untuk edisi hari ini terkait partisipasi masyarakat terhadap penanganan pelanggaran pemilu dengan indikasi tindak pidana pemilu tahun 2024. Untuk Anda yang bergabung, silahkan ya di 5803333. Tampaknya sudah ada yang bergabung dalam Jaksa Menyapa. Selamat siang. Ya, selamat siang. Oke, selamat siang dengan? Oh, Pak Hasan di Plaret. Pak Hasan, silakan Pak Hasan. Ya. Silakan. Agak keras sedikit Pak Hasan. Ya. Iya, silakan. Masalah sanksi hukum terhadap sanksi hukum ya. Kita perkara ya. Itu seberapakah dalam saksi yang dapat percaya ya dalam keakuratan masalah-masalah berurusan dengan hukum, yaitu kira-kira seberapakah untuk saat ini mungkin kesalahan, apakah perlu pembenahan dari dalam bidang-bidang hukum terkait dari KUHP dan bagaimana untuk langkah-langkah ke depan menghadapi pemilihan umum. Kira-kira bagaimana nanti agar suasana ini yaitu melalui lewat metode atau apapun saksi ya dalam sebagai perkara itu Pak narasumber atau Mas narasumber. Ya. Baik. Bisa dipahami ya? Bisa Pak Hasan. Terima kasih banyak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada satu yang bergabung ini Pak Budi ya. Pak Hasan di Pak Hasan di Pleret. Untuk Anda yang mungkin akan bergabung pendengar, masih kami nantikan untuk kebersamaannya. Yuk silakan di 5803333 ataupun juga untuk WhatsApp kami 0811271111 dengan satu tema kita ya terkait partisipasi masyarakat terhadap penanganan pelanggaran pemilu dengan indikasi tindak pidana pemilu tahun 2024. Sudah ada yang gabung? Terputus ya di 5803333. Silakan kami nantikan ya. Oke, Ibu Nani di Cakal KM5 nih Pak. Langsung saya bacakan untuk WhatsApp-nya ya Pak Budi. Iya, Ibu Nani di Cakal KM5. ASN Pak, ASN ini kan memiliki kesulitan dalam pemilu, yaitu tetap harus netral, tetapi tetap memiliki hak pilih. Nah, bagaimana bila yang sedang marak saat ini, namanya dicatut sebagai salah satu anggota parpol, padahal tidak bergabung begitu Pak. Oke, untuk yang bergabung dalam Jaksa Menyapa, selamat siang.
Oke, selamat siang dari yang ada di jauh sana? Iya, di Garut, Pak Nur Ahmad Fauzi ya, di Garut ya? Oke, Pak Nur Ahmad Fauzi silakan. Pak Ahmad Fauzi nggak pakai Pak Nur ya. Pak Ahmad Fauzi silakan di Garut. Iya, waalaikumsalam Pak, agak keras sedikit ya Pak. Betul. Sejak awal ya, alhamdulillah sekarang setelah pemilu sejak jatuhnya Orde Baru, penghilangan pemilu betul-betul ada demokrasi lah katakanlah, kalau memang ada kekurangan itu wajar lah. Jadi begini Pak, pelanggaran pemilu itu kan nah, Pak, agak terputus-putus bagaimana? kalau bisa pelanggaran pemilu yang katakanlah sebagai seorang yang mau money politik, kalau bisa Pak lah itu diskualifikasi Pak, karena itu tidak kepada Iya Pak, agak terputus-putus ya Pak. Tampaknya sinyal kurang baik. Terkait money politik, kemudian melakukan politik itu semacam ada diskualifikasi lah seperti itu Pak. Itu kan apalagi sekarang kan kalau pemula siapa aja yang ngasih dulu. Itu kan seperti itu Pak. Jadi saya harapkan kepada pihak para calon kalau bisa itu ada bukan aturan hukum bagi yang melakukan money politik, klasifikasi lah atau mungkin aturan secara hukum itu aja. Iya baik, bisa ditangkap sih. Oke. Ya baik Pak Ahmad Fauzi di Garut, karena jauh dari Garut kali ya. Oke, terima kasih Pak Ahmad Fauzi di Garut. Nah, terkait money politik begitu ya Pak Budi ya? Untuk yang melakukannya bagaimana, kemudian, karena banyak juga loh yang menjadi sasaran itu pemilih pemula. Oke, di 5803333 yang mungkin akan bergabung kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa. Baik Pak Budi, sebelum ditanggapi, kita akan dengarkan satu yang berikut, tetap terhubung nih Pak Budi ya. Ya. Di tanggal 6 Oktober 2022 ya, partisipasi masyarakat terhadap penanganan pelanggaran pemilu dengan indikasi tindak pidana pemilu tahun 2024. Tentunya narasumber kami yang hadir di studio beliau Pak Budi Purwanto SHMH, Koordinator pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik Pak Budi, saatnya untuk menanggapi ini untuk yang sudah bergabung dan masih ada WhatsApp lagi nanti akan bergabung. Wow, Terima semangat kasih. ini Pak Budi, silakan. Jadi baik begini Bu Dina, ini menanggapi yang pertama dari Pak Hasan yang di Pleret Bantul gitu. Betul.
Jadi seberapa kuat sih saksi dalam perkara tindak pidana pemilu itu. Jadi pada prinsipnya yang namanya keterangan saksi dalam sistem peradilan pidana itu derajatnya itu paling tinggi kalau namanya dalam alat Oh, bukti. gitu. Iya, iya. Nah, tentunya syaratnya itu tadi, dia harus yang mendengar, melihat atau mengalami sendiri. Hmm, Jadi bukan karena katanya. Kalau iya. katanya itu ada saksi testimoni de audito. Mm-mm. Nah, tapi yang valid, yang kalau misalnya apa namanya tadi saya sampaikan bahwa derajat tertinggi itu yang memang harus dia melihat atau mendengar atau melihat mengalami sendiri. Jadi kekuatannya tentunya di dalam nanti penanganan tindak pidana pemilu itu juga sesuatu hal yang sangat penting. Tapi perlu diingat bahwa ini harus dipahami juga seberapapun banyaknya saksi, ya mau 10, mau 20, kalau keterangannya sama, ya tetap aja nanti dihitungnya satu. Nah, Baik. begitu. Hanya barangkali bisa kita ambil kesimpulan nanti ketika misalnya dalam pembuktian, oh tapi kalau satu dengan satunya ini saling berkaitan. Nah, Mhm. kalau berkaitan itu ada nanti bisa menjadi petunjuk bagi kita dikaitkan dengan alat bukti yang Hmm. lain. Jadi saksi ini menjadi sangat alat bukti yang penting kalau menurut saya, dan kekuatannya dalam tindak pidana hukum itu karena normanya ketika bicara mengenai peradilan pidana itu kita kembali ke ketentuan yang umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu tadi derajatnya seperti itu. Ya, saya hanya mengomentari bahwa ketika ada saksi tentu kalau bisa ada alat bukti yang lain yang mendukung, karena kan Oke. kalau hakim mau memutus itu keyakinannya itu akan terbentuk minimal 2 alat bukti kan begitu. Jadi, digarisbawahi ya Pak ya, artinya untuk Iya, saksi yang, menyampaikan begitu, dipastikan mungkin kalau pendapatnya berbeda atau yang dilihatnya berbeda, itu bagus ya Pak, tetapi jumlahnya banyak tetapi ternyata yang dilihat betul. sama, maka yang digunakan satu ya? Tetap satu, Oke. tetapi ya itu tadi, kalau ada dukungan alat bukti Mhm. lain itu nanti saling berkaitan menjadi alat bukti satu lagi namanya bukti petunjuk. Nah, Oke, seperti baik. itu kalau mengenai saksi. Kemudian saya menanggapi juga yang dari Bu Nani ya, dari Iya, kilometer 5 Jakal tadi, betul. ASN harus netral, tetapi disebut, dicatut ya namanya Dicatat tadi, namanya, ini sekarang lagi tren dicatut. ini Pak. Iya. Jadi kalau masalah catut mencatut ini tentunya ini kan sebagai sebuah privasi dari Mhm. ASN itu karena berkaitan dengan netralitas ASN di pemilu. Ada baiknya kalau memang itu adalah nama dengan identitas yang sama Mmm. si ASN sementara tidak bukan sebagai anggota pemilu, ya harus memberanikan diri untuk mengklarifikasi di tempat di mana dia kemudian namanya dicantumkan. Baik. Karena ada memang di situ dalam ketentuan tindak pidana pemilu itu tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu. Mmm. Itu ada ketentuan pidananya seperti itu. Ataupun yang misalnya ikut-ikutan pun ada juga. Jadi supaya kita ini lebih nyaman tentunya karena ya kita harus memang butuh keberanian lah Mmm. di situ bahwa kalau memang kita sebagai ASN, tapi pastikan dulu ya apakah nama yang dicantumkan di catut itu memang identitas dari kita. Jangan sampai karena kesamaan nama saja. Kan banyak Oke, nih iya betul. kadangkala nama saya juga banyak di kantor saya juga Namanya ada. pasaran Pak. Betul, nama saya sendiri di kantor persis ada gitu. Jadi Oke. pastikan dulu kalau memang dengan Mhm. identitas yang sama dengan kita ya kita harus membuat suatu klarifikasi kepada yang mencatut sedapat mungkin ya kalau bahasa sekarang kalau videonya ini harus di take down lah. Oke, iya. Janganlah. Ya, itu enggak baik gitu, seperti itu. Mungkin secara singkat begitu Mhm. untuk Baik. Nani. Kemudian yang tadi dari Pak Pak Ahmad Ahmad Fauzi Fauzi di ya, Garut. di Garut nih. Iya Wah, betul. terima kasih ini Pak Ahmad Fauzi mengikuti siaran dari Pro 1 Melalui live streaming ini Pak ya? Mhm. streaming ya. Jadi kalau mengenai pendiskualifikasian peserta pemilu karena melakukan money politik, prinsipnya kami penegak hukum itu ketika menegakkan hukum tidak bisa melanggar aturannya. Mmm. Memang. Jadi karena ketentuannya di situ tidak bisa untuk mendiskualifikasi dan tentunya kalau masalah diskualifikasi ini kewenangan dari KPU ya. Betul, oke. Kita hanya dari sisi hukumnya hanya sekedar menjustifikasi nanti ketika memang dia atau tim kampanyenya atau tim Mhm. pelaksananya. Ini saya garis bawahi, ada tim kampanye juga. Harus dipastikan bahwa yang melakukan money politik ini memang
bawahnya dari dia. Hmm. Ini kan sebenarnya ya kalau dalam konteks pembuktian itu agak susah juga kan, jarang cerita, oh iya saya memberi, saya menerima, kemudian saya yang memberi, ini saya dikasih si A untuk ini. Ini sangat sulit ya kalau misalnya kita hanya dengan pembuktian yang normal, kalau tidak kemudian tertangkap tangan itu Iya, iya. ada kesulitannya memang, kita nggak bisa pungkiri itu. Tetapi yang saya sampaikan secara pokok bahwa kalau memang ketentuannya itu memungkinkan, pasti kita sebagai penegak hukum akan melakukan hal yang sesuai dengan ketentuan itu. Tapi kalau memang tidak diatur, kita juga nggak bisa. Kembali lagi, kami sebagai pelaksana dari suatu ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tidak bisa keluar dari situlah ketika melakukan penegakan hukum. Nggak boleh untuk melakukan pelanggaran hukum juga kita Iya, iya. seperti itu, Pak Ahmad Fauzi. Semoga untuk Pak Hasan dan Ibu Nani dan Pak Ahmad Fauzi, saya bisa ini gambarkan sedikit tadi ya yang Iya. bisa saya sampaikan. Mungkin ini karena kata Bu nah ada banyak nih. Masih ada yang gabung, Pak, Masih ada yang soalnya. gabung, saya Iya. ini silakan kalau Oke. misalnya ini ada yang Dan menanggapi untuk lagi. untuk Anda pendengar yang masih akan bergabung juga masih kami nantikan untuk line teleponnya di 5803333 ataupun juga untuk WhatsApp kami 081127119111. Ini karena berhubungan langsung dengan masyarakat begitu ya Pak Budi, Siap, sehingga betul, memberikan betul. semangat. Semangat. Terima kasih untuk Mas Helmi, terima kasih Mas Helmi di Gamping. Sudah tidak umum pada saat pemilu maraknya serangan fajar. Nah, jika kita mau melaporkan kemana nih Pak? Dan apakah akan ditindak? Karena sering kita dengar juga kalau laporan itu tidak akan ditindak kalau tidak ada dana, Pak. Wow, kalau tidak ada dana. Hal yang serupa juga ditanyakan oleh Mbak Cika di Godian. Terima kasih Mbak Cika yang sudah gabung, Mbak atau Ibu Cika nih. Nah, bagaimana untuk desa-desa atau akses wilayah yang jauh, Pak? Nah, biasanya serangan fajar, black campaign itu seringkali terjadi justru di yang akses wilayahnya sulit begitu. Nah, adakah peran kejaksaan dalam hal ini? Selanjutnya, terima kasih WhatsApp-nya Mbak Nanda di Jokonalan. Masih sering kita dengar, Pak, kampanye di tempat ibadah, begitu ya. Nah, menyikapi ini bagaimana? Karena sungkan mau menghentikan penceramahnya, begitu, Pak. Oke, terima kasih. Kemudian untuk Mas Jasmiko di Blunya Gede. Nah, terkait pendidikan politik bagi pemilih pemula bagaimana, Pak? Begitu. Baik. Wah, ini cukup banyak, Pak. Waktu kita Iya. juga singkat banget, jadi lebih singkat lagi Siap. nih, Pak Budi. Iya. Silakan. Iya, terima kasih. Ini saya memang ini menarik sekali ya. Kalau bicara mengenai money politik ini kayaknya Nggak bisa selesai-selesai ya. seharian ya begitu ya. Jadi Betul. baik ini. Kalau mengenai tadi apa namanya lapornya kemana, terus kemudian kalau tidak ada dana nanti tidak lanjuti begitu ya, Iya. khawatir masyarakat. Jadi intinya black campaign ini memang sesuatu hal yang sangat disayangkan ya ketika ada pesta demokrasi seperti ini. Tapi yang perlu saya garis bawahi, jadi untuk pelaporan sementara ini mungkin di dalam tingkat desa mungkin masih belum terbentuk seperti itu, Bu Ina. Tapi setidak-tidaknya di tempat kabupaten atau kecamatan itu sudah ada bawasnya, ada panitia pengawasnya. Ini kan sudah masuk tahapan nih. Oke. Dan di Bawaslu sendiri, saya ini kebetulan ditunjuk oleh pimpinan sebagai koordinator sentra Gakumdu untuk unsur kejaksaan. Baik. Kemudahan mengakses informasi saat ini rasa-rasanya di tempat yang jauh, di tempat pelosok pun itu sudah bisa. Jadi kalau mau melapor, cuma klik aja. Pertama klik Bawaslu, Ada handphone ya Pak? ada handphone, Betul. nanti di situ webnya ada salurannya, tinggal apa yang permasalahannya. Nah, kalau sekaligus saya menjawab dari tadi yang Bu, Iya, hampir senada itu Ibu peran Cika di Kodean. kejaksaan. Ya. Di kejaksaan sendiri pun ada namanya di situ hotline. Hotline kejaksaan itu untuk semua pengaduan sifatnya apapun itu. Baik pengaduan bersentuhan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak lain atau dari internal kami sendiri. Ada hotline-nya. Jadi bisa dibuka nanti saya rasa di web misalnya Bawaslu kota mana, kalau misalnya Gamping berarti ikutnya di Sleman ya. Atau nanti bisa Bawaslu provinsi. Nah, coba nanti dicek di situ. Pengaduannya salurannya kemana? Ketik. Yang penting tadi, tolong ketika melapor, jangan lupa
syarat formil dan materialnya seperti Oke. itu. Sama dengan tadi yang mengenai pelaporan di kejaksaan peranannya seperti apa. Kita ada hotline-nya, nanti kita Oke. teruskan. Pak, kita terima satu telepon lagi, Oh, bisakah ini? boleh, boleh. Ya, Sebelum kita baik. melanjutkan. Terima Siap. kasih untuk yang sudah bergabung dalam Jaksa Menyapa. Selamat siang. Oh, tambahan Pak Ahmad Fauzi ya? Pak Ahmad Fauzi di Garut, agak singkat saja, Pak. Waktu yang kemarin Bawaslu Kabupaten Garut pernah terkukuhkan ini. Nah, kalau itu secara hukum, apakah itu hak politiknya dicabut atau tidak? Kemudian, apakah jatuh berapa tahunkah itu mendapat hukuman? Itu aja yang penasaran. Di Garut ini ya, Pak ya? Ya, dulu pernah kan Bawaslu Kabupaten Garut pernah kasus hukum. Apakah hak Oke, politiknya baik. dicabut atau tidak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut ya, Pak, yang mungkin menanggapi. Silahkan. Saya ini langsung saya tanggapi ini untuk Pak Ahmad Fauzi. Jadi mengenai hak politiknya dicabut atau tidak, itu sebenarnya juga kita harus lihat dari putusan pengadilannya, Ibu. Memang pencabutan hak politik itu sebagai pidana tambahan. Nah, itu bisa memang dikenakan, tetapi kita kembali lagi lihat seperti apa putusan pengadilannya. Kalau memang dalam putusan pengadilan itu disebut hak politiknya dicabut untuk berapa lama, pasti dia akan kehilangan hak pilihnya selama masa pencabutan hak pilih itu. Tetapi kalau memang dalam apapun kita misalnya jaksa penuntut umum melakukan tuntutan tambahan, misalnya pencabutan hak politik, tapi bila mana nggak dikabulkan, misalnya kita udah upaya hukum banding, karena banding itu udah upaya hukum yang paling terakhir itu, tetapi putusannya tetap tidak mencantumkan, tetap saja bahwa kembali lagi masalah pencabutan hak politik, kalau toh memang itu menjadi persoalan sudah menjadi terpidana putusan yang berkekuatan hukum tetap, ya tinggal dilihat di situ ada atau tidak. Jadi pelaksanaannya seperti itu saja untuk indikator kita melihat bahwa ini bisa nggak hilang nggak hak pilihnya, gitu Bu Dina ya. Nah, saya melanjutkan lagi ya. Tadi yang dari rekan dari Gamping tadi, kalau masalah tidak ada dana, tidaklah sekarang ini saya rasa seluruh instansi, seluruh stakeholder itu sudah menganggarkan kok hal yang seperti itu. Apalagi untuk pemilu ini. Apalagi ada untuk pemilu. Ini gelaran ekstra nasional sekali kalau ini. Saya rasa sudah diantisipasi untuk saat ini. Jadi jangan khawatir Pak untuk melakukan pelaporan kalau memang itu ada indikasi pelanggaran pemilu. Yang penting tadi tolong laporannya syarat formal dan material dan kemudian ini bertanggung jawab. Nah, itu saja. Kemudian menanggapi mengenai kampanye di tempat ibadah. Memang tempat ibadah, kemudian sekolah itu adalah tempat-tempat yang netral. Sebagai bentuk antisipasi barangkali melalui takmir masjid ya, kalau tidak bisa menghentikan pada saat acara berlangsung, misalnya seperti khutbah kan itu dia, nggak bisa kan ya. Tapi kalau pengajian mungkin bisa untuk melakukan membisikin lah. Setidak-tidaknya dari panitianya harus sudah memberi inilah gambaran kepada nanti siapa yang akan menjadi dai-nya. Jadi sedapat mungkin. Jadi memang sudah ada seleksi terhadap pembicara ya Pak? Sudah ada seleksi, betul seperti itu Bu Dina. Jadi hal yang seperti itu harus sudah diantisipasi dari sejak awal ya. Jadi ya memang ini harus punya strategi. Intinya begini, yang jelas sekarang harus dipahami bahwa tempat ibadah, tempat sekolah, instansi kantor pemerintah adalah tempat yang netral. Jadi kalau memang sudah ada kata-kata netral, siapapun itu harus menghormatinya. Apakah itu ya seperti tadi, dai-nya ya seharusnya jangan. Tetapi kalau memang ini, ya tolong diantisipasi dengan cara diberitahu dulu. Seperti itu kalau memang tidak bisa menghentikan di awal ya. Nah, kemudian kalau masalah pendidikan politik bagi pemilih pemula. Ya, nah, ini tadi yang saya sampaikan di akhir bagian bahwa dalam penyelenggaraan pemilu itu, penyelenggara pemilu dengan stakeholder terkait ini, mumpung masih ini awal, tahapan baru dimulai. Ini sudah harus running ini, sosialisasinya. Mau itu ke sekolah, mau itu ke pondok ke pesantren. Namanya pondok pendidikan politik itu kan tidak harus dikumpulkan dalam satu ini ya. Betul. Wah, semuanya harus, enggak, kita non formal juga bisa seperti ini misalnya. Atau kita melalui selebaran, pamflet, spanduk, itu kan sebuah pendidikan politik dan itu tanggung jawab bersama antara penyelenggara pemilu dengan stakeholder terkait seperti misalnya Pemda lah seperti itu.
harus mempunyai tanggung jawab bersama itu. Jadi kami pun tentunya di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar hal yang serupa, baik melalui program-program penerangan hukum, ada jaksa sahabat kampus, ada jaksa masuk sekolah. Wah, seru nih Pak ya. Kita nanti berikan pemahaman semua itu, Oke. Bu Dina. Jangankan untuk jaksa sekolah, pondok pesantren. Kita ini difabel pun ada program namanya Jaksa Peduli Difabel. Oh, bagus nih Pak. Jadi Iya. selama ini kan tidak tersentuh penerangan hukum. Jadi kita siapkan penerjemah ahli bahasa untuk mentransfer bagi rekan-rekan yang berkebutuhan khusus. Oke. Jadi kita bantu mereka memahami bahwa Undang-Undang Pemilu itu ada hak pilih di situ, tolong pergunakan sebaik-baiknya, jangan kemudian diabaikan. Jadi saya rasa kalau mengenai pendidikan politik, secara formal dan non formal kita semua bisa kok melakukan. Ya nanti kalau misalnya posting-posting, update status, ya sekali-kalilah, jangan yang diposting kita sedang makan, sedang healing. Sekali-kali kan Bu Dina, tidak ada salahnya kita. Mari kita gunakan hak suara kita dengan benar. Misalnya seperti itu. Itu kan bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi begitu. Wow, menarik ini Pak. Iya, terima kasih Pak. Sayang banget waktu kita sangat singkat. Mungkin 1 menit saja Pak sebagai closing statement-nya untuk satu tema kita. Silakan Pak Budi. Jadi baik, closing statement dari kita bahwa pemilu sudah di depan mata. Kita harus lebih aware, kita harus lebih peduli bahwa ini adalah tanggung jawab bersama. Dan pada saatnya nanti tolong pahami hukum dalam artian ketentuannya seperti apa. Jangan sampai kita, ibaratnya kita jangan sampai terjerumus melakukan tindak pidana. Karena di situ ada, tadi saya sampaikan ada unsur kesengajaan, ada unsur kelalaian. Yang jelas kita sendiri harus bisa menjadi tauladan dulu, Bu. Yeah. Kalau memang kita bisa, baru kita mencoba. Kalau ada orang lain yang melakukan ada pelanggaran pemilu, baru kita mengingatkan. Jadi kita harus tahu dulu, setelah itu kita mengingat orang lain. Saya rasa seperti itu, Ibu Una. Yang penting nanti jangan lupa gunakan hak suara dengan benar. Dan harus kita menggunakan hak suara itu. Ini gunakan hak suaranya untuk menentukan nasib bangsa. Begitu Ibu. Jangan malah pasif begitu Jangan malah pasif. Oke, baik. Terima kasih. Iya, sayang banget waktu kita singkat, padahal ngobrolnya pengen lebih panjang ini. Siap. Nanti kita dari kesempatan lain. Iya, di kesempatan lain waktu. Oke, baik pendengar, sampai di sini untuk kebersamaan kita dalam Jaksa Menyapa. Satu tema kita, partisipasi masyarakat terhadap penanganan pelanggaran pemilu dengan indikasi tindak pidana pemilu di tahun 2024. Bersama beliau Bapak Budi Purwanto SHMH, Koordinator pada bidang tindak pidana umum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Dina Fabrina, sampai jumpa. Jaksa Menyapa berjalan bersama.